Like somebody gonna gon' get boned. Like somebody that I gon' get boned. Gon' get boned. Like somebody that I gon' get boned. Novia masuk ke dalam restorannya meninggalkan Angga yang masih terdiam di tempat. Sedetik kemudian Angga berlari mengejar Novia dengan sigapnya, memegang pergelangan tangan Novia. Langkah Novia terhenti. Kedua manik matanya menatap tajam tangannya yang digenggam erat oleh Angga. "Tolong lepaskan tangan saya," ujar Novia dengan nada lembut namun dingin. Berusaha melepaskan tangannya dari genggaman Angga. Namun Angga tampaknya tak sudi melepaskan tangannya dari tangan Novia. "Aku gak akan lepaskan tangan kamu sebelum kamu menjawab pertanyaan aku," ujar Angga. Baiklah, katakan." "Apa kata Ferdi?" tanya Angga. "Dia tidak bisa datang karena dia punya urusan mendadak. Oh ya, lebih cepat lebih baik. Hari ini juga saya akan mengantar Anda ke alat elektronik karena kedepannya saya tidak punya banyak waktu," ujarnya tegas. Sebenarnya di dalam lubuk hati yang terdalam, Novia sama sekali tidak bisa berhadapan dengan Angga. Bohong jika ia mengatakan kalau ia tidak lagi mencintai dan menyayangi Angga. Seiring rasa cinta dan sayang, ada rasa sakit yang belum bisa diobati oleh dirinya sendiri. Sebagai seorang wanita yang memiliki harga diri yang tinggi, ia tak ingin Angga tahu kalau ia belum bisa move on dari Angga. "Mantan tetaplah mantan. Gue sampai kapanpun gak akan sudi menjalin hubungan lagi dengan lo, Angga. Gue gak akan masuk ke dalam lubang yang sama. Sekarang lo bersikap manis pada gue. Selama jadian kemana aja lo? Baru sadar ya kalau gue ini wanita terspesial di muka bumi ini," ujarnya di dalam batinnya menatap Angga dengan sudut matanya. "Baiklah jika itu mau kamu, Nov," ujar Angga. Setuju menunjukkan senyum tipisnya. Keheningan terjadi di dalam mobil Lamborghini hitam milik Angga yang mereka kendarai menuju toko elektronik yang telah diberitahukan Ferdi pada Angga. Keduanya sibuk dengan kegiatan masing-masing. Novia yang membuang pandangan keluar jendela dan Angga yang fokus menyetir. Angga tersenyum melihat Novia. Sikapnya belum saja berubah, masih sama dengan Novia yang dulu ia cintai. Angga menoleh sekilas pada Novia yang masih betah pada posisinya sebelum ia membunyikan musik lagu I Believe in You, menemani keheningan di antara keduanya. Tak ada respon, Angga memutar lagu berikutnya, Hanya Rindu. Lagi dan lagi, Angga menoleh pada Novia. Ia ingin tahu reaksi Novia setelah mendengar lagu itu. Siapa yang ditinggalkan dan yang merasa ditinggalkan? Gumam Novia di dalam batinnya. Merasa canggung, Angga memilih menonaktifkan kembali musiknya mobilnya. Novia sendiri tidak tahu harus berekspresi bagaimana. Sebab lagu yang baru saja terdengar itu adalah lagu yang sering ia dengarkan diam-diam setelah putus dari Angga. Berada dalam satu mobil cukup lama, akhirnya Novia bisa bernafas lega saat mereka telah sampai di depan toko elektronik yang cukup mewah. Novia membuka pintu mengikuti Angga yang keluar lebih dulu. "Kata Ferdi, kita tinggal ambil saja, soalnya udah dibayar sama dia," ucap Novia membuka suara. Angga mengangguk lalu mulai melangkah masuk ke toko elektronik, diikuti Novia yang sempat mendengus di belakangnya. Atas nama Pak Angga Barista Ronald, seorang wanita dengan seragam berwarna silver kontan menyambut Angga dan Novia saat mereka masuk ke dalam toko. Angga mengangguk. "Iya, saya," sahutnya. Wanita itu tersenyum sekilas pada Novia yang berada di samping Angga. "Mari ikut saya, Pak." Laptop dan ponsel yang dipesan Pak Ferdi atas nama Angga Barista Ronald ada di tempat pemesanan. "Terima kasih," suara Angga yang berbicara pada wanita tadi membuat Novia memusatkan perhatian pada mereka. Sebuah kardus persegi berukuran sedang dan kecil sudah berada di tangan seorang laki-laki yang berseragam sama dengan wanita yang melayani mereka. "Sama-sama, Pak Angga." Wanita itu beralih pada laki-laki yang membawa barang Angga. "Kamu bawakan belanjaan Pak Angga ke mobil ya?" Mengangguk.
Laki-laki itu mulai mengikuti Angga menuju parkiran. Novia juga hendak berbalik mengikuti Angga, namun suara wanita tadi terdengar menghentikan langkahnya. "Pak Angga suaminya ya, Mbak?" Novia membulatkan mata kemudian terkekeh dalam hati. Andai saja mereka masih berpacaran, maka Novia akan langsung menjawab iya dengan semangat. "Bukan, Mbak." Tanpa ingin mendengar respon wanita tadi, Novia berbalik menyusul Angga. Sialnya, saat tengah menuruni tangga kecil yang ada di toko itu, kaki Novia salah berpijak dikarenakan matanya yang fokus menatap Angga di depan sana tengah sibuk mengobrol dengan laki-laki tadi. Akibatnya, kakinya yang beralaskan high heels itu terkilir hingga pekikannya terdengar nyaring mengundang beberapa tatapan pengunjung termasuk Angga yang kini sudah berlari kecil menghampirinya. "Kamu gak apa-apa?" tanya Angga, merendahkan diri seraya memegang kedua bahu Novia yang terduduk di tangga kecil itu. Novia menggeleng dengan ringisan yang ia tahan. Namun, Angga tidak mempercayai gelangannya hingga cowok itu melepas heels yang dikenakan Novia. "Gak apa-apa, tapi kaki biru gini, Nov." Novia kembali meringis, antara menahan malu dan juga sakit saat Angga menyentuh kakinya yang terdapat lebam. Novia bersumpah dalam hati, ia tidak akan menggunakan heels lagi jika bersama dengan Angga. Ini yang pertama dan yang terakhir kalinya. "Kamu bisa jalan kan?" tanya Angga. Lagi alisnya terangkat menunggu jawaban Novia. Novia mengangguk. "Iya," sautnya, lalu mencoba berdiri. Sial, ia kembali terjatuh saat mencoba berdiri. Pergelangan kakinya benar-benar sakit saat ini. Yakin bisa? Ia menatap Angga sekilas lalu kembali mencoba berdiri dengan tangan yang bertumpu pada undakan tangga. Sepersekian detik berikutnya, pekikan Novia kembali terdengar. Bukan karena kesakitan, melainkan ia merasa dirinya melayang. Angga menggendongnya ala bridal. Membulatkan mata, Novia kontan menahan nafas saat merasakan wajahnya begitu dekat dengan tubuh Angga. Terlebih saat aroma maskulin cowok itu merasuk ke indera penciuman Novia, benar-benar memabukkan. Lain kali gak usah sok kuat, kalau gak bisa ya, bilang. Pembawaannya tenang namun sukses membuat Novia mendelik diam-diam pada Angga. "Kenapa sih jodoh orang itu selalu cakep-cakep?" Novia bertanya kesal pada Raisa yang sedang menciduk nasi dari dandang untuk diletakkan di piring. "Ya belum tentu, banyak juga kok suami orang yang jelek. Misalnya Lisa, teman kita SMA suaminya kan si Ahmad itu. Menurut lo Ahmad cakep?" Novia mendengus menanggapi pertanyaan Raisa. "Gak sih, tapi menurut gue kenapa setiap gue ketemu orang ganteng selalu sudah ada yang punya." Raisa tertawa menanggapi keluhannya. "Berarti dia bukan jodoh lo. Siapa tahu jodoh lo itu malah lebih cakep wajahnya, ya kan?" Novia tersenyum asem. "Tak aminkan dulu ya. Retno, buruan diantar sotonya ke para tamu. Pestanya sudah mau selesai itu loh." Saat ini, restoran Novia menerima catering pernikahan. Maka dari itu, sebagai pemilik dan manajer, mereka wajib menghadiri acara pernikahan itu. Pasalnya mereka juga diundang. "Mana Retno?" tanya Novia pada Raisa. "Gak tahu kemana anak itu. Ya sudah kita angkat saja ya Nov. Lo mau kan? Gue angkat ini dan lo yang angkat yang itu," ujar Raisa. "Baiklah," jawab Novia. Novia bergegas berdiri untuk mengambil nampan dan meletakkan piring soto di atasnya. Pelan-pelan Novia berjalan ke depan dan disambut oleh pemuda ganteng berambut cepak. Jantungnya berdebar waktu Angga tersenyum dan bertanya, "Ini soto yang mau dibagikan ke para tamu?" Novia mengangguk sambil memasang wajah yang tidak enak dipandang. "Iya," jawabnya ketus. Novia segera mengambil piring dari nampan yang dibawa lalu mengulur-ulurkan pada para tamu. Waktu piring di nampan sudah habis, Novia segera pergi ke dapur dan kembali ke ruang tamu dengan nampan yang sudah terisi penuh dengan piring-piring lagi. Angga mengulurkan piring-piring itu lagi pada para tamu yang belum kebagian. Begitu seterusnya, sampai semua tamu sudah mendapat sajian soto. Kenapa hari ini gue dipenuhi sama dia sih? Perasaan dunia ini tidak selebar daun kelor. Kenapa dia harus muncul di hadapan gue seperti ini?
gumamnya kesal di dalam batinnya. Novia kembali masuk ke dapur untuk mengambil mangkuk soto berikutnya. Waktu Novia mengeluarkan piring kedua, Angga menumpahkan kuah soto ke baju putihnya. Sorry, aku nggak sengaja. Panas ya? Sakit ya? Angga mengeluarkan sapu tangan dari saku kemeja untuk mengusap bekas kuah di bajunya Novia. Kebetulan cipratan kuah itu mengenai bagian perut Novia. Novia canggung menerima usapan dari Angga. Gak usah, biar saya saja. Sadar bahwa yang diusap bagian perut dari tubuh perempuan, Angga semakin gugup. Sorry ya, aku gak bermaksud kurang ajar nih. Kamu usap sendiri. Angga memberikan sapu tangannya. Novia menerima sapu tangan itu dengan pipi yang semakin panas. Gak apa-apa, makasih. Setelah kejadian canggung itu, Novia kembali ke dapur, sedangkan Angga kembali duduk di deretan para tamu. Pesta pernikahan itu adalah pesta pernikahan saudaranya Angga, makanya Angga pun hadir dalam acara itu. Dan yang merekomendasikan untuk mengambil catering di restoran Novia juga Angga, tapi tanpa sepengetahuan Novia. Setelah acara selesai, baik Novia, Reza, dan Angga pun pulang ke rumah masing-masing. Baru saja Angga menginjakkan kaki ke ruang tengah rumahnya, wanita setengah baya berpiyama biru langit dengan rambut tercepol lebih dulu menarik tangan kanannya menuju sofa. Angga hanya bisa menatap maminya dengan satu alis terangkat, kemudian duduk pada sofa dekat papinya. Kenapa sih Mi narik-narik? Herannya pada maminya. Wanita itu duduk pada sofa di depan Angga dengan senyuman yang mengembang. Angga semakin heran dibuatnya. Terlebih papinya yang kini ikut terkekeh ketika melihat keantusiasan istrinya. Dari mana saja Angga? Tanya papinya Angga yang ia yakinin hanya sekedar basa-basi pembukaan pembicaraan. Baru saja pulang dari acara nikahannya Kak Mawar, bukannya papi dan mami habis dari sana. Angga melepas jas hitamnya, kemudian disampirkannya pada lengannya sendiri. Gak usah basa-basi Pi, mami udah gak sabar nih. Celetuknya dari papinya semakin membuat Angga bingung, dan papinya Angga yang terkekeh seraya menggelengkan kepala. Istrinya itu terlalu bersemangat jika sudah menyangkut Angga, anak tunggalnya. Pak Ronald berdehem singkat kemudian menatap Angga. Umur kamu sudah 29 kan sekarang Angga? Angga mengangguk. Wajahnya sudah berubah datar ketika papinya bertanya mengenai umur. Angga tidak sebodoh itu jika harus mencerna baik-baik ucapan papinya lalu kemudian paham. Ia sudah tahu kemana ujungnya jika sudah menyangkut umur. Menikah. Perusahaan baik-baik saja kan di bawah naungan kamu? Angga kembali mengangguk setelah menatap maminya yang masih memasang senyum. Pi, langsung aja. Angga capek, mau istirahat. Selan Angga, mengundang dengusan dari Pak Ronald dan kekehan dari maminya. Terima kasih.